Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, tidak kurang satu apapun. Untuk kesempatan kali ini, sebelum diawali dengan pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Kosongkan pikiran, hati, dan perasaan kalian supaya sekarang dalam penyampaian materi tidak terganggu oleh hal-hal yang bisa mengkontaminasi konsentrasi kalian. Jangan lupa ngabsen. Nah, di sini kita langsung saja ke pembelajaran. Pelajaran PKN masih mengenai materi perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini materinya masih tetap sama dengan yang kemarin, cuma mungkin model pembelajarannya saja yang beda. Kalau kemarin itu dalam bentuk PDF, sekarang PPT gitu ya, biar lebih menarik. Kemudian di sini ada BPUPKI, ketuanya yaitu Rajiman Widyodiningrat, wakil ketuanya Ichi Bangase Yoshio. Kemudian di sini ada sidang pertama BPUPKI itu diadakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas tentang apa sidang tersebut? Nah, di sini membahas mengenai tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia, meskipun belum mencapai kesepakatan. Akhirnya dibentuk sistem panitia 9 gitu ya. Siapa panitia 9 di sana? Di sini ada Muhammad Yamin. Nah, di sini Muhammad Yamin di sini pendiri merumuskan dasar negara mengenai perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Merumuskan dasar negara tentang apa? Yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian ada Insinyur Soekarno, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Kemudian yang kedua merumuskan tentang internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian untuk poin B, di sini ada proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini BPUPKI berhasil merumuskan dasar negara. Kemudian ada PPKI mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia pada tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Kemudian PPKI, sidang PPKI di sini diadakan pada tanggal 18 Agustus. Untuk apa sidang tersebut? Jadi sidang tersebut untuk menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Nah, itu kemudian di sini ada poin-poin Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya di negara kita memiliki hukum, memiliki aturan. Semuanya itu bersumber dari Pancasila. Jadi aturan apapun tetap sumbernya adalah Pancasila, yaitu sebagai dasar negara kita. Kemudian sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintah. Itu sudah jelas supaya lebih semangat dalam menyelenggarakan atau melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Kemudian kedudukan Pancasila sebagai negara itu di sini ada meliputi 5 poin ya. Tadi 1, kedua sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, mengandung norma
yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi mengandung norma yang mengharuskan. Jadi di sini dalam artian norma itu sama artinya, yaitu aturan yang harus ditaati, aturan yang harus dipatuhi. Jadi mengharuskan, otomatis mewajibkan gitu ya. Kemudian yang keempat, meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Kemudian yang kelima, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya apa tertulis dan tidak tertulis di sini? Kalau tertulis di sini yaitu hukum aturan yang sifatnya ditulis. Contoh, ada undang-undang, KUHP, TAP MPR, itu tertulis. Atau istilahnya itu kodifikasikan, ditulis, dibukukan, ada dalam buku bisa dibaca, itu tertulis. Kalau tidak tertulis, contohnya misalkan seperti norma, ada norma kesopanan, norma kesusilaan. Yang namanya norma di sini sifatnya tidak tertulis, tapi tetap harus dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini ada dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembukaan UUD 45. Kemudian ada Dekret Presiden 5 Juli 1959, ada TAP MPR tahun 1966. Kemudian ada Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1998. Kemudian ada P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Kemudian yang C di sini ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut? Nah, itu tergantung dari diri manusia itu sendiri sejauh mana memiliki keyakinan, kesadaran, juga rasa tanggung jawab terhadap aturan yang sudah ditentukan. Kemudian poin D di sini meneladani semangat para pendiri negara dan merumuskan menetapkan dasar negara. Patriotis dalam artian di sini kita memiliki semangat jiwa kepahlawanan, berbuat sesuatu tanpa pamrih. Kemudian nasionalis, artinya di sini kita memiliki jiwa nasional, bangga terhadap negaranya sendiri. Jadi tidak membangga-banggakan negara lain, tapi harus dengan sadar kita bangga dengan negara kita yang memiliki kekayaan, keragaman yang tidak dimiliki oleh negara lain. Komitmen, otomatis ini kita harus komit terhadap sesuatu yang harus dilakukan, kewajiban yang harus kita laksanakan. Kemudian pantang menyerah, artinya di sini kita harus tetap memiliki jiwa semangat, tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, bermalas-malasan. Tanggung jawab, ini sudah jelas salah satu sikap yang harus kita miliki, dan ini menjadi salah satu faktor penyemangat, salah satu faktor penyebab kenapa seseorang itu sukses, karena di sini memiliki rasa tanggung jawab. Nah, di sini kemudian yang selanjutnya ada 4 pertanyaan yang mesti kalian jawab, dan silahkan jawab. Bisa disimak kembali, diputar kembali video tadi. Nah, di sini yang pertama, mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara? Tadi jawabannya sudah. Kemudian yang kedua, kegunaan ideologi bagi suatu negara. Kemudian uraikan makna sila ke-1 sampai ke-5, berikan contoh sikap dari tiap sila tersebut. Nah, silakan jawabannya kalian tulis dalam buku, kemudian foto, kirim ke Ibu Japri saja via WA. Oke, mungkin sampai di sini dulu materinya. Jangan lupa
kerjakan tugasnya, jaga diri baik-baik kalian di rumah, tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun via online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.